Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Mariati SPD dari SMA PGRI 2 Kayen. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul 1.4 demonstrasi kontekstual tentang budaya positif, yakni praktik segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut gambaran tentang segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah dari restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yakni bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Seseorang pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Untuk lebih memahami tentang praktik restitusi, perhatikan praktik restitusi pada kasus satu berikut. Adapun gambaran kasus adalah Dwi Andika merupakan salah satu pengurus OSIS. Banyaknya kegiatan OSIS menyebabkan Dwi Andika seringkali tidak mengikuti pelajaran karena banyaknya agenda OSIS di jam-jam pelajaran. Salah satu guru bahasa Inggris yang bernama Ibu Siti Halimah menyampaikan keluhannya kepada Pak Mariati selaku wali kelas Dwi Andika. Ternyata guru mata pelajaran lainnya pun memiliki keluhan yang sama. Lalu Pak Mariati memanggil Dwi Andika untuk diajak berdiskusi ke ruang konseling. Untuk lebih jelasnya, simaklah video restitusi berikut. Mas Dwi, tahu tidak kenapa kamu saya panggil ke sini? Tahu Pak, Kenapa? karena sering tidak mengikuti pelajaran. Kenapa kok sering tidak ikut pelajaran? Karena selalu mengikuti kegiatan OSIS tabrakan itu. Ya, jadi kegiatan OSISmu berbenturan dengan mata pelajaran ya? Gini ya Mas Dwi ya, sebenarnya jadi pengurus OSIS itu memang satu hal yang hebat, ya, luar biasa. Kamu jadi perwakilan kelas di dalam pengurus OSIS itu. Bapak dulu juga pernah seperti kamu, ya. Rasanya memang membanggakan. Tapi kamu tahu konsekuensinya tidak? Tahu Pak, Harus bagaimana kalau jadi pengurus OSIS? harus bisa membagi waktu. Ya, harus bisa atur waktu atau bagi waktu dengan baik, ya. Kamu tidak boleh seperti ini terus, ya. Tidak boleh meninggalkan pelajaran terus-terusan, ya. Nanti kamu bisa ketinggalan materi pelajaran. Agar kamu tidak sering meninggalkan kelas dan tidak tertinggal materi pelajaran, kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Saya akan bilang ke ketua OSIS saya agar kegiatan OSIS tidak bertabrakan dengan materi pelajaran. Ya, jadi yang pertama kamu atur waktu ya. Jadi, atur waktu, kemudian kamu mau mengusulkan ke ketua OSIS agar kegiatan OSIS tidak di jam pelajaran, seperti itu ya. Itu ide yang bagus, ya, ide yang luar biasa. Ya, jadi kegiatan OSIS jalan, pelajaran juga bisa jalan. Nah, tapi selain itu
apa yang perlu kamu lakukan kepada Bapak Ibu guru? Saya akan minta maaf kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas karena saya tidak sering mengikuti pembelajarannya. Iya, itu harus seperti itu. Ya, apalagi kamu laki-laki, kamu gentle harusnya. Ya, kalau kamu salah, ya ngaku minta maaf. Ya, jangan lewat WA ya. Iya, Ya, ditemui langsung, ya minta maaf, ya, dan berupaya memperbaiki kesalahan yang sebelumnya sering tidak masuk, nanti harus ada perubahan. Ya. Sepakat seperti itu ya? Sepakat, Pak. Kamu yakin bisa melakukannya? Saya yakin bisa. Yakin? Yakin. Niatnya untuk ikut pelajaran dan memahami materi dengan baik. Itu ya? Ya, Pak. Apa tadi niatnya? Bisa memahami materi, bisa mengikuti pembelajaran. Ya, biar tidak rugi nanti kamu kalau kamu tidak ikut pelajaran. Nah, kalau begitu sekarang kamu harus jadi lebih baik dari yang kemarin. Ya. Permasalahan hari ini, ya, kamu sudah dapat solusinya, kamu tinggal melaksanakannya. Ya, harus konsisten. Ya, jadi tertib. Pengurus OSIS-nya jalan, jadi contoh untuk teman-temanmu. Berpakaian juga harus rapi, ya. Itu ya. Iya, Pak. Sepatunya juga harus dipakai ya. Iya, Jangan Pak. pakai sepatu beda warna atau selain hitam atau malah dipakai sendal. Ya, kamu harus bisa jadi contoh teman-temanmu. Ya, kedepannya saya harap kamu dengan disiplin, ya, atur waktu dengan baik, kamu bisa jadi murid yang sukses, disiplin, sukses pula di masa depan. Ya. Itu ya dari Iya, saya Pak. ya. Kerjakan dengan baik ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih atas bimbingannya, Pak. Ya, bisa meninggalkan Pak nanti. Lakukan dulu. Dari gambaran restitusi pada kasus tersebut, adapun analisis segitiga restitusi pada kasus 1 adalah pertama, menstabilkan identitas. Hal itu tampak pada percakapan Pak Mariyati, yakni Mas Dwi menjadi pengurus OSIS itu suatu hal yang hebat, luar biasa. Bapak dulu juga pernah seperti kamu, rasanya membanggakan, tapi kamu tahu konsekuensinya enggak? Selanjutnya, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Itu tampak pada perkataan Pak Mariyati. Betul Mas, kamu tidak boleh seperti ini terus. Nanti kamu ketinggalan pelajaran. Agar kamu tidak sering meninggalkan kelas dan tidak tertinggal materi pelajaran, apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya, langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Hal itu tampak pada dialog antara Pak Mariyati dan Dwi Andika. Apa yang akan kamu lakukan, Mas? Dwi Andika menjawab, saya akan mengatur dengan baik, Pak. Saya juga akan mengusulkan ke Ketua OSIS agar kegiatan OSIS tidak dilakukan ketika jam pelajaran. Saya juga akan meminta maaf kepada Bapak Ibu guru yang mengajar saya karena sering meninggalkan kelas. Pak Mariyati menjawab, nah, itu ide yang bagus. Apa kamu yakin bisa melakukannya? Dwi Andika menjawab, iya Pak, saya yakin. Saya juga ingin selalu pelajaran agar dapat memahami materi dengan baik. Selanjutnya, agar lebih mendalami tentang apa itu restitusi, perhatikan praktek restitusi yang kedua pada kasus 2 berikut. Khairul Anam merupakan salah satu siswa kelas 12 yang sering bolos kegiatan life skill sinematografi. Khairul Anam sering bolos karena banyaknya penugasan di kegiatan life skill, sehingga dia merasa malas. Padahal, life skill merupakan kegiatan di SMA PGRI 2 Kayen, berupa pembekalan keterampilan hidup agar kelak dapat mandiri setelah lulus sekolah. Pak Mariyati selaku koordinator kegiatan life skill mendapat laporan dari Pak Sukis yang menjadi pembimbing kegiatan life skill-nya. Pak Mariyati kemudian memanggil Khairul Anam untuk diajak diskusi atau sharing permasalahan.
Untuk lebih jelasnya, simaklah video restitusi berikut. Oke, Mas Anam, Ya, kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? tidak tahu Pak. Benar, tidak tahu. Benar Pak. Ya, jadi gini Mas Anam, saya dapat laporan dari Pak Sukis. Pak Sukis itu kan pembimbing life skill sinema ya. Katanya kamu sering bolos kegiatan life skill. Apakah benar seperti itu? Ya Pak, benar. Benar? Benar. Kenapa kok sampai seperti itu? Menurutmu perilaku yang bolos seperti itu benar atau salah? Salah Pak. Salah. Salah. Yakin? Yakin Pak. Kamu menyadari itu salah? Dari Pak. Nek salah harusnya bagaimana? Harus membenarkan. Harus membenarkan, harus minta Maaf. maaf. Kemudian kenapa kamu kok sering bolos itu kenapa? Karena saya malas Pak, untuk kegiatan life skill sinema itu terlalu banyak tugasnya Pak. Tugas yang banyak, jadinya kamu malas. Malas terus bolos Pak. Jadi gini ya Mas Anam ya, sebagai siswa ya, memang itu kan sudah jadi tugas kamu untuk mengikuti pembelajaran dengan tertib, dengan baik ya. Saya dulu juga pernah seperti itu, pernah jadi siswa, pernah merasakan hal yang sama seperti kamu ya. Rasanya lelah mengerjakan tugas, tapi nantinya itu akan bermanfaat ya, akan baik untuk kamu. Apakah kamu menyesal dengan hal seperti itu? Menyesal Pak. Menyesal? Iya, menyesal. Yakin menyesal? Yakin. Nah, kalau kamu menyesal ya, kira-kira hal seperti apa yang akan kamu lakukan? Nanti saya minta maaf kepada Pak Sukes Pak. Yakin ya? Iya Pak. Benar? Berani minta maaf sama Pak Suges? Berani Pak. Artinya kamu minta maaf, mengakui kesalahan. Kemudian karena kamu sering bolos, artinya ada banyak tugas yang terlewatkan, betul ya? Betul Pak. Berarti belum mengumpulkan tugas ya? Belum. Nah, nanti langkah kamu seperti apa? Nanti saya akan menemui Pak Sukes, lalu meminta maaf dan mengakui tugas yang belum selesai Pak. Jadi tugas-tugasnya dipenuhi ya? Iya Pak. Benar ya? Benar Pak. Berarti kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Sedia Pak. Yakin? Yakin Pak. Ya. Jadi kita sepakat ya. Sepakat. Jadi kamu saya panggil di sini ya. Kita ajak untuk berdiskusi, menyelesaikan permasalahan, dan ini solusinya kan dari kamu sendiri ya. Jadi kamu sudah membuat komitmen untuk memperbaiki kesalahan dengan cara satu, minta maaf ke Pak Sukes karena sering bolos. Yang kedua, kamu akan menuntaskan tugas-tugas yang belum selesai. Betul ya? Betul Pak. Siap ya? Siap. Nah, jadi idemu seperti itu bagus ya. Jadi sebagai siswa memang harus tanggung jawab ya. Memang kita seringkali itu pernah melakukan kesalahan, tetapi kalau tidak ada perubahan sikap ya nanti akan seperti itu terus ya. Nah, lebih baik kita istilahnya itu terlambat daripada sama sekali tidak memperbaiki sikap. Paham ya? Iya Pak. Paham. Apakah kamu berani menemui Pak Suki sendiri atau perlu saya bantu? Berani sendiri Pak. Yakin ya? Yakin. Ya, bagus. Jadi sebagai siswa kamu harus punya tanggung jawab ya. Karena ini sudah jadi niat dan tugasmu, kamu harus lakukan itu dengan penuh tanggung jawab ya. Lebih disiplin ya. Iya Pak. Jangan sering bolos. Pakaian juga harus rapi ya. Sepatu juga harus sesuai dengan ketentuan
sekolah. Ya, gitu ya. Oke, tanggung jawab ya. Oke, jadi itu tujuan saya manggil kamu ke sini. Terima kasih Pak. Dari tempat ya. Setelah menyimak video pada kasus 2, adapun analisis segitiga restitusi pada kasus 2 adalah yang pertama, dalam menstabilkan identitas, Pak Mariati berkata, sebagai siswa, memang sudah jadi tugas kamu untuk mengikuti kegiatan atau pembelajaran dengan tertib. Saya dulu ketika menjadi siswa juga pernah merasakan hal yang sama seperti kamu, Mas. Rasa lelah karena banyak tugas, tapi nantinya kan untuk kebaikanmu juga. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Tampak pada perkataan Pak Mariati, berbuat salah itu hal yang biasa, Mas. Namun kita juga punya kesempatan untuk memperbaikinya. Apa kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu, Mas? Berikutnya, langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Tampak pada dialog antara Pak Mariati dan Anam. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Anam menjawab, saya akan menemui Pak Sukes, lalu meminta maaf karena sering bolos. Selanjutnya, saya akan menuntaskan tugas-tugas dari Pak Sukes, meskipun terlambat. Pak Mariati menjawab, bagus Mas Anam, karena itu sudah menjadi niat dan tugasmu, harus kamu laksanakan dengan tanggung jawab. Berikut testimoni siswa pada kasus 1 dengan siswa yang bernama Dwi Andika. Mas Dwi, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembinaan bersama Pak Mariati? Saya sangat senang sekali dapat pembinaan dari Pak Mariati yang sangat ramah, dan saya bisa menyadarkan diri saya sendiri, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa menjadi orang yang lebih tertib lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, testimoni siswa pada kasus 2 dengan siswa yang bernama Khairul Anam. Mas Anam, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembimbingan bersama Pak Mariati? Saya bisa merasa senang dan bisa menyadari kesalahan saya, dan juga pembinaan dari Pak Mariati sangat perfect lah. Bisa menyadarkan siswa agar menyadari kesalahannya dan untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Demikianlah tadi paparan tentang praktik segitiga restitusi. Semoga paparan tadi memberikan manfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.